Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita Tazkiyatun Nafas. Bagaimana kita mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita, dan tidak ada cara terbaik untuk mentazkiyah diri kita kecuali dengan iman. Nah, bagaimana iman ini bisa mentazkiyah diri kita? Karena bicara soal iman, kita semua sudah beriman. Cuma sejauh mana iman ini mampu dan bisa mentazkiyah diri kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang bisa mentazkiyah diri adalah iman yang sudah dirasakan manisnya di dalam amal salih. Jadi kita mungkin pernah mendengar kalau iman itu punya halawah, punya rasa, halawatul iman, manisnya iman. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa merasakan manisnya iman? Nah, manisnya iman itu ya dirasakan ketika kita melakukan amal salih. Karena yang namanya amal salih adalah amal baik yang dilakukan karena iman. Itu makna dari amal salih. Amal baik yang dilakukan semata-mata karena iman. Kalau amal baik itu dilakukan bukan karena iman, ya tetap amal baik, tapi belum bisa disebut sebagai amal salih. Jadi kalau amal salih pasti baik, tapi tidak semua yang baik itu pasti salih. Nah, itu sangat tergantung waktu melakukan amal baik itu karena iman atau bukan karena iman. Apa mungkin orang beramal baik bukan karena iman? Sangat mungkin. Ya, Pak, kok ikut sholat? Iya, yang lain sholat masa saya enggak enak lah. Berarti dia melakukan sholat karena rasa enggak enak ke temannya, dan itu jelas bukan iman. Dan itu bisa terjadi pada semua amal. Banyak orang yang bisa melakukan amal baik, tapi kalau ditelusuri ternyata dia beramal baik bukan karena iman. Nah, berarti amalnya bukan salih. Nah, sementara kalau betul-betul pakai iman, itu amalnya amal salih. Nah, karena itu salah satu ciri bahwa amal kita itu salih, amal baik kita itu salih, kita merasakan nikmatnya iman di dalam amal salih itu. Merasakan nikmatnya iman di dalam amal salih tersebut. Jadi contoh kita salat maghrib jadi makmum. Rakaat pertama imam bacaan naba. Kalau kita salatnya jadi makmum itu karena iman, kira-kira imam bacaan naba nikmat nggak Bapak Ibu? Ya nikmat lah, karena iman kok. Nikmat saya. Nah, itu rakaat pertama. Begitu rakaat kedua, imam baca al-ikhlas setelah al-fatihah. Pertanyaannya, nikmat nggak? Nah, itu nanti akan ketahuan. Nikmat. Nah, mana yang lebih nikmat, rakaat pertama atau rakaat kedua? Rakaat kedua lah. Nah, berarti yang menyebabkan kita merasakan nikmatnya rakaat kedua itu karena faktor apanya? Singkatnya. Nah, kalau singkatnya itu berarti iman bukan? Oh, bukan. Berarti bahagianya kita itu bukan iman. Nah, kenapa Pak lebih bahagia rakaat kedua? Al-ikhlas. Iya. Sebentar, nggak sampai 1 menit ruku lah. Tadi An-Naba, ya sih seneng.
cuma tetap lebih senang al-ikhlas. Nah itu berarti sebenarnya isyarah bukan karena iman. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita akan melihat iman dan amal salih itu memiliki hubungan saling. Nah salingnya adalah iman adalah sumber kenikmatan semua amal salih. Jadi amal salih yang dilakukan karena iman pasti terasa nikmatnya. Nah sebenarnya nikmatnya itu ya nikmatnya iman. Ya, nikmatnya iman. Jadi kalau mau dianalogikan, iman bagi amal salih itu kayak lidah bagi makanan. Ya, seperti lidah bagi makanan. Makanan itu enak karena makanannya atau karena lidahnya? Ya lidahnya. Seenak apapun makanan, kalau makannya nggak pakai lidah, ya nggak terasa nikmatnya. Jadi iman adalah sumber kenikmatan semua amal salih. Ya. Nah, sementara amal salih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi iman adalah sumber kekuatan dan kemantapan. Jadi betul-betul ada take and give. Iman menyebabkan amal saleh kita terasa nikmat. Terasa nikmatnya amal saleh itu akan berpengaruh kepada iman. Iman menjadi semakin kuat. Semakin kuatnya iman menyebabkan kita lebih merasakan nikmatnya amal saleh. Begitu amal saleh kita lebih terasa nikmatnya, pengaruh keimannya lebih kuat lagi. Lebih kuatnya iman itu akan menyebabkan amal saleh kita semakin bertambah nikmatnya. Dan itu terus menerus tidak pernah selesai, take and give antara iman dengan amal saleh. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu iman tidak mungkin bisa menjalani hidup tanpa amal saleh. Pun demikian sebaliknya. Iya, karena amal saleh tidak akan terasa nikmatnya tanpa iman. Apa artinya iman kalau kemudian tidak ada amal saleh? Iya, apalah artinya punya lidah sehat kalau nggak pernah ada makanan? Apalah artinya ada makanan kalau lidahnya sariawan? Itu kalau mau dianalogikan. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, kita punya satu kesimpulan bahwa iman adalah sumber segala manisnya amal salih. Ya. Nah, bicara soal manis, kalau dalam kehidupan sehari-hari, manis itu kan macam-macam. Ada manisnya susu, ada manisnya gula, ada manisnya buah, ada manisnya tebu, ada manisnya madu. Dari sekian banyak manis, yang sehat yang mana, Pak? Manis gula malah bisa jadi masalah. Manis buah juga ya sehat, tapi ada yang lebih sehat lagi, yaitu manisnya madu. Nah, madu itu dihasilkan oleh lebah. Lebah menyimpan madu yang dia produk itu di sarangnya. Dan kalau kita lihat sarangnya lebah itu bentuknya apa? Segi 6, heksagonal. Itu bentuk sarang lebah heksagonal. Nah, ini nanti kita temukan pelajarannya di dalam iman. Iman itu akan menimbulkan rasa manis di dalam amal salih kalau iman itu berada di dalam kotak heksagonal. Karena heksagonal itu ada 6 sisinya, maka iman yang betul-betul akan membuat kita merasakan amal salih adalah iman yang dikelilingi oleh 6 rasa. 6 rasa yang membuat kita terhubung langsung ke Allah. 6 rasa yang itu terkait langsung dengan Allah. Apa 6 rasa itu?
Yang pertama adalah al-hub, cinta. Ini cinta kepada Allah. Bukankah Allah sendiri sudah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Yang kedua adalah asyauq, rindu. Orang yang beriman pasti punya rasa rindu, rindu ke Allah. Rindu ke Allah kan berarti rasa yang memang langsung menghubungkan kita dengan Allah. Yang ketiganya adalah roja, harapan, harapan ke Allah. Yang keempatnya al-khauf, takutnya kepada Allah. Yang kelimanya adalah at-ta'zim, ta'zim ke Allah. Dan terakhir adalah al-himmah, keinginan. Ini keinginan kepada Allah, rasa ingin kepada Allah. Inilah 6 rasa yang mengelilingi iman kita. Dan kita bisa lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau iman kita dikelilingi oleh 6 rasa ini, itu iman kita kokoh nggak? Kokoh. Gampang diambil nggak kalau posisi iman kita seperti ini? Sulit kan? Sulit, nggak bisa digoyahkan. Ya, seperti konblok, kan ada konblok yang bentuknya heksagonal. Kalau kita mau mengambil konblok yang tengah ini, susah atau gampang? Susah. Kalau pengen ngambil caranya, konblok yang ada di kanan kirinya kan harus digeser dulu. Maka begitulah orang kalau beriman dan di dalam imannya ada rasa 6 ini, imannya tidak akan bisa digoyahkan. Imannya akan sabat, imannya akan tetap bersama dia kapan? Sampai ajal. Sampai ajal. Sehingga orang-orang seperti ini dia akan mati membawa iman. Itu hikmah yang pertama. Jadi imannya sabat. Nah yang kedua, 6 rasa inilah yang akan menyebabkan kita ketika melakukan amal sholih itu ada rasanya. Itu ada rasanya. Jadi waktu kita melakukan sholat semisal itu ada rasanya. Yang rasanya sholat dengan baca Quran itu pasti beda. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi penting menghadirkan 6 rasa ini. Ini yang ingin kita coba bahas sebentar. Cinta semisal orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Pertanyaannya sebenarnya yang dicintai oleh orang yang beriman itu apa, Bapak Ibu? Ya, cinta kepada Allah, betul. Cuma cinta kepada Allah kan abstrak. Abstrak. Apalagi Allah itu ghaib. Nah, padahal walladzina amanu asyaddu hubban lillah itu menuntut sesuatu yang konkret. Nah, sebenarnya konkretnya cinta kita kepada Allah adalah cinta kepada at-taqarrub ilallah. Cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi rasa cintanya kepada Allah itu dibuktikan dengan taqarrub kepada Allah. Karena memang kalau kita lihat secara bahasa saja, cinta itu kan membutuhkan pendekatan kepada sosok yang sekarang jadi ibunya anak-anak. Dulu pakai PDKT enggak ya, soalnya dijodohkan, wah ini lain. Tapi kalau sudah tahu, sudah kenal, kok rasanya saya senang ya sama dia. Apa yang dilakukan? PDKT. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Allah, yang kita lakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Iman meniscayakan kita rindu kepada Allah. Nah, yang kita rindukan dari Allah apa? Yang kita rindukan, kalau cinta, yang kita cintai adalah taqarrub. Kalau rindu adalah rindu ila liqa'illahi, rindu bertemu dengan Allah. Rindu bertemu dengan Allah. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang yang mengaku beriman ya, tapi enggak rindu ke Allah, nah, itu sebenarnya tanda tanya. Kenapa bisa enggak rindu ke Allah? Dan ini yang kadang menjadi muhasabah kita. Kita kalau ditanya rindu enggak dengan Allah, pasti kita akan mengatakan ya rindu lah. Baik, kalau rindu kepada Allah beneran nih rindu. Iya, berarti kalau rindu pengen ketemu dong dengan Allah. Ya iyalah, masa nggak pengen ketemu sama Allah. Nah, untuk bisa ketemu Allah harus melewati pintunya. Apa nama pintunya? Kematian. Nah, pertanyaannya sudah rindu mati belum? Ah, ini dia. Iya sih sama Allah rindu, tapi kalau sama mati nanti dulu lah itu. Padahal tidak mungkin seseorang ketemu Allah kecuali dengan kematian. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sama semisal kita pengen ketemu dengan seorang ustaz, saya tuh rindu ketemu beliau gitu. Terus ada yang ngajak, "Ya ayo ke rumahnya." Aduh, kalau ke rumahnya enggak deh. Padahal ustaz dia memang ada di rumahnya. Saya rindu ketemu beliau, tapi kalau harus ke rumahnya enggak aja lah gitu. Saya rindu Allah, tapi kalau harus mati nanti malam ya nanti dulu lah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, roja. Berharap. Apa yang kita harapkan dari Allah? Harapan yang menunjukkan iman. Harapan yang menunjukkan iman. Sebenarnya tidak ada yang kita harapkan dari Allah kalau harapan itu dasarnya iman adalah roja ila maghfiratillah. Harapan terhadap ampunan Allah. Harapan terhadap ampunan Allah itu bukti iman. Jadi kalau masih berharap ya kiranya Allah ngasih kemudahan urusan saya gitu. Ya, Allah ngasih rezeki yang banyak ke saya. Ya, Allah ngasih rezeki ya, naik pangkat dan sejenisnya itu tidak bentuk iman. Belum, ya, lebih tepatnya belum menunjukkan iman. Kalau harapan seperti itu. Karena kalau soal rezeki, orang yang tidak beriman berharap rezekinya banyak enggak? Iya. Nah, jadi harapan yang betul-betul mencerminkan iman kita kepada Allah adalah ampunan Allah. Kenapa ampunan? Kenapa bukan ridha? Karena ridha itu akibat dari kita diampuni. Iya, akibat dari kita diampuni, dan memang kenyataannya kan kita banyak dosa. Dan kita buruk itu ternyata tidak hanya waktu kita buruk. Waktu baik pun kita kadang buruk. Jadi tadi saja salat zuhur, banyak enggak keburukan yang kita lakukan? Pas rakaat pertama ingat kerjaan, aduh, nyampe target enggak ya bulan ini nih? Kayaknya kok target bulan ini tinggi banget nih, selesai enggak ya? Padahal lagi sholat. Itu kalau dievaluasi, itu kekurangan bukan? Ya. Nah, ibadah kalau melihat kekurangannya, dia lebih mengharapkan pahala atau ampunan? Kalau lihat kekurangannya kan ibadah itu lebih membutuhkan ampunan daripada pahala. Makanya harapan kita yang paling utama adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya al-khauf, takut. Nah, apa yang kita takutkan dari Allah? Ya. Apa yang kita takutkan dari Allah?
Yang kita takutkan dari Allah adalah an sukhtillah, kemurkaan Allah, ketidakridhaan Allah, itu yang sangat kita takutkan. Jadi bukan kemiskinan, ya, bukan kekurangan, ya, bahwa kita takut miskin, ya wajar-wajar aja, tapi itu tidak mencerminkan iman. Yang betul-betul mencerminkan iman, ya kalau takut miskin itu takut tabi'i, ya, takut yang ada katanya dengan tabiat manusia secara umum. Tapi kalau iman, betul-betul takutnya itu karena iman mencerminkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Takut kalau sampai Allah nggak ridha, takut kalau sampai Allah murka. Ini yang keempat. Yang kelima, ta'zim. Orang yang beriman itu mengagungkan Allah. Yang diagungkan apanya dari Allah? At-ta'zim ila sya'airillah. Jadi yang diagungkan, ta'zim itu kan artinya mengagungkan. Orang yang beriman itu mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Apa itu syiar Allah? Syiar Allah adalah apa saja yang menghubungkan kita dengan Allah. Kayak sholat, itu kan menghubungkan kita dengan Allah. Sehingga ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah. Maka kita ta'zim kepada sholat. Ta'zim kepada salat berarti menjadikan salat itu sebagai urusan yang besar. Iya. Menjadikan salat itu sebagai urusan yang besar, bukan urusan yang kecil. Ya, kenapa? Karena salat itu ada kaitannya dengan Allah. Kita nggak bisa menjadi orang yang menganggap salat itu bukan sesuatu dalam kehidupan kita. Iya. Itu tidak akan dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi tidak mungkin orang yang beriman dia tidak ta'zim kepada salat. Emang ada orang yang enggak ta'zim kepada salat? Bisa jadi ada, ya, yang pernah saya sampaikan. Sudah selesai salat fardu, ada orang ditanya, "Pak, udah salat ba'diyah belum?" "Belum." "Ayo Pak, ba'diyah." "Oh, cuma sunnah." Itu namanya ta'zim enggak kepada salat? Enggak. Orang yang beriman enggak berani. Cuma sunnah. Dan itu sesuatu yang sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan tabiat, itu tabiat kita. Iya. Sebagaimana yang pernah mungkin saya sampaikan, ada 5 santri udah jadi alumni. Satu saat ke-5 santri ini sepakat, kita sowan ke Pak Kiai yuk. Udah 5 tahun nih kita nggak sowan nih. Berangkat. Sesampainya di pesantren, nggak bisa langsung ketemu Pak Kiai, akhirnya nunggu. Nah, pada saat nunggu ada anak kecil, wajahnya tuh rebes gitu, belum mandi, kotor lah. Terus salah satu santri alumni tadi bilang, "Ini anak kok jelek banget gitu." Dia bilang jelek banget. Emang anaknya, maksudnya jelek itu penampilannya gitu. Anaknya siapa sih, jelek banget. Terus temennya nyikut, sembarangan, itu tuh cucunya Pak Kiai. Ketika temennya ngasih tahu itu cucunya Pak Kiai, itu santri yang bilang jelek langsung apa? Langsung cep, langsung istighfar, pasti astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni gitu. Kenapa dia begitu? Masalahnya karena cucunya Pak Kiai. Coba kalau anak kecil yang dia bilang rebes itu anaknya temennya dan dia nggak ada ta'zim karena temen kan, dia akrab lah gitu. Anaknya siapa? Anaknya si fulan. Oh, pantas kayak bapaknya. Tapi berhubung anaknya Pak Kiai, wah udah langsung ada rasa bersalah, astagfirullah ya Allah. Iya. Itu pula sebenarnya yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini itu hati-hati ketika kita mengatakan, ya habis sholat begini, yuk kantor aja yuk. Enakan di kantor daripada di sini, hati-hati. Enakan di ruang kantor daripada di sini. Nah,
entah sengaja atau tidak kan ada kesan apa? Nggak enak di sini. Padahal di sini adalah rumah Allah. Jadi kalau mau dibandingkan seenak-enaknya di luar, tetap aja kalau pakai iman lebih enak di sini. Iya, lebih enak di sini. Sehingga kalaulah harus keluar dari sini itu rasanya ringan atau berat? Kalau betul-betul pakai iman kan harusnya berat. Harusnya berat gitu. Tapi ini yang kadang kita merasa nggak ada tuh yang kayak ngeboti gitu ya, keluar dari masjid ini. Padahal begitu keluar dari masjid, kita keluar dari rumah Allah. Iya, keluar dari rumah Allah. Yang kalau keluar dari rumah Allah kan soal penjagaannya wallahu a'lam. Iya, tapi ini memang bagian dari evaluasi ya. Sebenarnya posisi iman kita itu sejauh mana memberikan pengaruh bagi hidup dan kehidupan kita. Nah, terakhir adalah al-himmah, keinginan. Keinginan antara kita dengan Allah. Apa yang kita inginkan antara kita dengan Allah? Tidak ada keinginan antara kita dengan Allah kecuali keinginan untuk husnul khatimah. Ini cita-cita hidup antara kita dengan Allah, husnul khatimah. Iya, segala-galanya kalau sudah husnul khatimah ini. Dan kalau kita akan melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala sesuatu kalau dilatar belakangi oleh iman itu pasti akan menenggelamkan yang lain. Iya, akan menenggelamkan yang lain, akan membedakan dia dengan yang lain. Salah satunya soal himmah, ya, cita-cita ini. Iya. Katakanlah di kelas 3 SD, iya, guru sepertinya ingin memberi motivasi tentang masa depan. Ya, terus nanya murid-muridnya, Andi, kamu cita-citanya jadi apa? Maaf kalau ada yang namanya seperti yang saya sebut ini random aja. Andi, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter, guru. Wah, bagus, bagus. Itu profesi yang bermanfaat. Ya. Kamu Irfan, pengen jadi apa? Saya pengen jadi pengusaha. Wah, bagus. Mudah-mudahan sukses jadi orang kaya. Jangan lupa ya, zakatnya, sedekahnya. Kamu harus nolong orang miskin. Iya. Kamu Dedi, pengen jadi apa? Saya pengen jadi menteri. Iya. Kalau kamu Ihsan pengen jadi apa? Pengen jadi jenderal. Iya. Kamu iya. Mau nyebut Fakih. Pengen jadi apa nih Fakih? Saya pengen jadi atasannya jenderal. Nah, giliran yang terakhir Ahmad misalnya. Ahmad, kalau kamu pengen jadi apa? Iya. Kalau saya pengen satu aja guru. Apa itu? Pengen husnul khatimah. Begitu si Ahmad bilang pengen husnul khatimah, suasana itu sepi atau penuh dengan suara. Pada saat si Andi bilang mau jadi dokter kan teman-temannya nyorakin, oh dokter, dokter. Tapi begitu si Ahmad bilang, saya pengen husnul khatimah, wah itu semua cita-cita yang lain itu langsung tenggelam nggak? Wah ini mah cita-cita yang nggak ada tandingannya. Kira-kira gurunya juga langsung apa? Langsung terharu ya. Dalam keadaan gurunya masih terharu, ada muridnya yang nyeletuk, guru dari tadi kok guru nanya kita, kalau guru sendiri cita-citanya apa? Kira-kira jawab si guru apa? Ya, saya pengen seperti inilah himmah yang dilatar belakangi oleh iman. Iya, bukan berarti nggak boleh jadi dokter. Tapi cita-cita jadi dokter kan belum tentu karena iman. Meskipun bisa jadi ada yang karena iman. Nah kalau karena iman mesti ada kelanjutannya kan. Saya pengen jadi dokter, setelah itu husnul khatimah. Iya. Saya pengen jadi pegawai, setelah itu husnul khatimah.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan amal kebaikan disertai dengan 6 rasa ini, karena 6 rasa ini kan nanti berkait langsung dengan amal. Jadi yang menyebabkan iman melahirkan amal salih adalah karena iman itu dikelilingi oleh 6 hal ini. Tidak akan mungkin orang takut kepada Allah kecuali dia akan wujudkan rasa takutnya itu dengan amal. Tidak akan mungkin orang punya roja ke Allah kecuali rasa rojanya dibuktikan dengan amal. Nah, semua amal yang dilatar belakangi oleh 6 rasa ini pasti akan menjadi amal salih. Pasti akan menjadi amal salih. Iya. Yang amal salih itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Nah, di ujungnya adalah wa yubashsyiral mu'minin. Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka itu melakukan amal salih. Apa kabar gembiranya? Anna lahum ajran hasanah. Sesungguhnya untuk mereka ada ajran hasanah, ada pahala yang baik. Ada pahala yang baik. Nah, pahala yang baiknya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pahala baiknya itu sangat tergantung motif kita melakukan amal kebaikan. Karena ada orang yang melakukan amal kebaikan, amal salih itu karena rasa ingin dekat dengan Allah. Tidak jarang ada yang karena ingin rindu bertemu dengan Allah. Ada yang berharap mendapatkan ampunan Allah. Ada yang takut tidak mendapatkan ridha Allah. Ada yang dia beramal baik itu semata-mata karena ta'zim kepada Allah. Ada juga yang karena pengen husnul khatimah. Nah, ternyata masing-masing amal kebaikan ini akan menghadirkan ajran hasanah yang berbeda. Iya. Jadi bisa jadi 2 orang, Bapak Ibu yang rahmat Allah, amalnya sama, A dan B. Tapi A ini lebih dominan karena pengen dekat dengan Allah. Si A. Sementara si B, dia beramal baik karena pengen mendapatkan ampunan dari Allah. Amal baiknya sama, tapi ajran hasanahnya bisa jadi berbeda. Seperti apa ajran hasanah sesuai dengan amal masing-masing? Itu sepertinya harus kita pending di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah kita akan bahas ajran hasanah, pahala yang baik dari amal baik sesuai dengan latar belakang kita melakukan amal baik tersebut. Ya, ada ajran dalam bentuk ketenangan, ada ajran dalam bentuk memang diampuninya dosa, dan masing-masing nanti ada tanda-tandanya. Mohon maaf mungkin tidak kita sampaikan di pertemuan sekarang. Bapak Ibu tentu harus bertugas sesuai dengan waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.